VOA This Morning. Good morning, selamat pagi pendengar Voice of America. Senang sekali VOA bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, ada produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock, serta newscaster kita, Nur Hadi Sucahyo. Kami menyiarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, langsung ke seluruh wilayah Indonesia. Pendengar, kayak nggak berasa nggak sih kita udah di pertengahan bulan September, terus sekitar 3 bulan lagi kita akan masuk ke tahun baru 2025. Kira-kira pendengar udah siap belum? Sisa 3 bulan lagi, resolusi tahun ini ada yang belum dikejar nggak? Atau mungkin mau di rollover aja ke tahun depan? Ini karena mungkin di DC cuacanya lagi mendung-mendung gimana gitu ya, bawaannya jadi pengen berkontemplasi gitu. Oke, sambil dipikirkan, sambil mendengarkan VOA This Morning, edisi Kamis 19 September 2024. Redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari seluruh penjuru dunia untuk Anda. Di antaranya, ledakan alat elektronik secara serentak kembali terjadi di Lebanon. This is an intelligence operations that was very well planned. Undang-undang kebebasan berpendapat di internet menjadi sorotan di Amerika Serikat. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman pada Rabu mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan mengakui Israel tanpa sebuah negara Palestina dan mengutuk dengan keras kejahatan pendudukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kerajaan tidak akan berhenti dalam upayanya yang tanpa lelah menuju pendirian sebuah negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dan kami memastikan bahwa kerajaan Arab tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu, kata pangeran yang dikenal dengan nama MBS itu. Setelah meletusnya perang Oktober lalu antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza, Arab Saudi menunda rencana yang didukung Amerika Serikat bagi kerajaan itu untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Dua sumber yang dekat dengan Riyadh mengatakan hal itu awal tahun ini. Sebuah penataan ulang diplomatik dengan cepat. MBS, penguasa de facto Arab Saudi, telah mengatakan hanya beberapa pekan sebelum perang itu pecah bahwa Riyadh telah semakin dekat ke sebuah kesepakatan. Dua sumber mengatakan kepada Reuters akan ada sebuah penundaan dalam pembicaraan yang didukung Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan Saudi-Israel yang dipandang menjadi sebuah langkah kunci bagi kerajaan itu untuk mengamankan apa yang dianggap sebagai hadiah nyata dari Fakta Pertahanan Amerika Serikat sebagai imbalannya. Pemerintah Inggris pada Rabu mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Rusia untuk mengutuk apa yang mereka sebut sebagai tindak serangan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak berdasar terhadap Inggris oleh pemerintah Rusia. Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin, telah diberitahu bahwa tindakan Rusia termasuk klaim terkait mata-mata terhadap 6 diplomat Inggris adalah jahat dan sama sekali tidak berdasar, bertentangan dengan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, kata Kementerian Luar Negeri Inggris. Pola perilaku ini sepenuhnya tidak dapat diterima, sangat tidak profesional, dan di bawah standar perilaku antar negara, tambah kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Kemarahan ini muncul setelah Badan Keamanan Rusia FSB mengumumkan pekan lalu bahwa akreditasi sejumlah diplomat Inggris ditarik karena dugaan tindakan spionase dan mengancam keamanan Rusia. Para pejabat Amerika Serikat pada Rabu mengumumkan rencana pelaksanaan KTT Keamanan Kecerdasan Buatan Global pada November mendatang, seiring dengan upaya pihak berwenang untuk mengimbangi teknologi yang berkembang cepat ini. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan pertama Jaringan Internasional Institut Keamanan Kecerdasan Buatan pada 20-21 November di San Francisco. Dengan kecerdasan buatan yang berkembang dengan cepat, kami melakukan semua yang diperlukan, kata Raimondo dalam sebuah pernyataan. Hal itu termasuk koordinasi erat dengan semua sekutu dan mitra yang berpikiran sama, tambah dia. Anggota awal jaringan ini termasuk Australia,
Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri Raimondo meresmikan kelompok itu dalam KTT Kecerdasan Buatan Seoul pada Mei lalu yang bertujuan untuk mempersiapkan negara-negara yang ambil bagian untuk mengembangkan regulasi yang lebih baik bagi sektor ini dan mengordinasikan kebijakan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pada awal pekan ini peningkatan jumlah pasukan Moskow menjadi 1,5 juta tentara aktif untuk memastikan militer yang terlatih dengan baik. Pemimpin Rusia yang telah lama berkuasa itu pada Senin menandatangani sebuah dekret yang meningkatkan jumlah tentara aktif sebanyak 180.000 orang, menjadikan militer Rusia menjadi yang terbesar kedua di dunia dalam ukuran tentara aktif. Rusia telah menjadi semakin dimiliterisasi selama serangan mereka terhadap Ukraina dan ini merupakan ketiga kalinya Putin memerintahkan peningkatan jumlah tentara sejak dimulainya konflik pada Februari 2022. Dalam kerjasama erat antara pihak berwenang federal dan regional menjadi penting untuk menyelesaikan tugas utama untuk memastikan bahwa pasukan bersenjata diawaki oleh personel yang siap dan terlatih, kata Putin dalam sebuah pertemuan dengan pejabat-pejabat pertahanan. Saya merujuk secara khusus pada unit-unit dan benteng-benteng terkait dengan kesiapan tempur dari distrik-distrik militer baru, tambah Putin. Rusia merestrukturisasi distrik-distrik militernya awal tahun ini, membentuk distrik-distrik militer Moskow dan Leningrad sebagai tanggapan terhadap ketegangan dengan Barat. Anda masih bersama VOA This Morning. Pendengar, ledakan alat elektronik serentak di Lebanon kembali terjadi. Setelah sebelumnya ledakan pager terjadi secara bersamaan, kini sejumlah alat elektronik seperti walkie-talkie dan panel surya dilaporkan meledak pada hari Rabu di berbagai wilayah Lebanon. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 450 orang mengalami luka-luka dalam gelombang kedua ledakan alat elektronik yang terjadi di berbagai wilayah Lebanon pada hari Rabu. Sehari sebelumnya, 12 orang dilaporkan tewas dan sebanyak 2.800 orang mengalami luka-luka ketika alat komunikasi pager yang digunakan anggota kelompok Hizbullah di Lebanon dan Suriah meledak secara bersamaan. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun, baik Hizbullah maupun pemerintah Lebanon menyebut Israel berada di balik peristiwa ini. Seorang pakar keamanan Israel yang juga mantan pejabat intelijen negara itu, Eyal Pinko, mengatakan bahwa untuk membuat dampak ledakan seperti itu, bahan peledak kurang dari 2 gram bisa saja disematkan ke dalam pager-pager itu ketika diproduksi. This is intelligence operations that was very well planned. Ini adalah operasi intelijen yang direncanakan dengan sangat baik selama lebih dari 1,5 tahun. Israel tidak memberi komentar mengenai kedua peristiwa ledakan ini. Namun, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, memuji hasil kerja pasukan dan agen intelijen Israel, meski tidak secara langsung menyebut peristiwa itu. אני חושב שכאשר אתם מסתכלים על Saya kira ketika Anda melihat situasinya, pasukan pertahanan Israel mencetak keberhasilan yang luar biasa. Bersama dengan Shin Bet, bersama dengan Mossad, pada semua lembaga dan semua kerangka hasil kerja mereka sangat mengagumkan. Para anggota Hizbullah diketahui mulai menggunakan pager setelah pemimpin mereka memerintahkan agar tidak lagi menggunakan telepon seluler karena dikhawatirkan komunikasi mereka akan disadap dan dilacak oleh intelijen Israel. Hizbullah memesan pager-pager itu dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Su Qingquang, kepala perusahaan itu mengatakan bahwa pager mereka diproduksi oleh BAC Consulting, sebuah perusahaan Hungaria. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan kami dan mempresentasikan banyak produk kami selama sekitar 3 tahun. Mereka juga ingin membuat pager dan bertanya kepada saya jika mereka bisa menggunakan merek kami. Mereka mendesain pagernya sendiri dan membayar kami biaya penggunaan merek untuk setiap pager. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengaku bahwa Amerika tidak tahu dan tidak terlibat dalam ledakan yang terjadi. Kami sedang mengumpulkan informasi dan fakta. Secara umum, kami sudah sangat jelas menyampaikan tentang pentingnya semua pihak menghindari langkah-langkah yang bisa menimbulkan eskalasi konflik yang sedang kita selesaikan di Gaza. Pada gelombang kedua, ledakan secara bersamaan terjadi pada alat telekomunikasi walkie-talkie dan perlengkapan panel surya di berbagai wilayah Lebanon. Hizbullah pun bersumpah akan melakukan pembalasan. Menanggapi peristiwa ledakan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut bahwa tidak seharusnya benda-benda sipil dialihfungsikan menjadi senjata.
Guterres juga memperingatkan akan adanya resiko serius terjadinya eskalasi secara dramatis di kawasan dan meminta semua pihak melakukan apapun untuk menghindari eskalasi itu. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Masih dari Lebanon, pendengar, sedikitnya 147 warga negara Indonesia masih bertahan di ibu kota Beirut pasca ledakan ribuan pager dan puluhan walkie-talkie. Sebagian WNI yang bertahan adalah mahasiswa yang khawatir tidak lagi dapat kembali untuk menyelesaikan studi mereka. Eva Mazrieva menyampaikan laporannya. Sekarang ini kebanyakan mahasiswa Indonesia sedang ada di tahun akhir atau menjelang tahun akhir. Jadi sebagian mahasiswa khawatir, Bu, kalau seandainya mau dievakuasi dan belum genting, itu takutnya nanti kalau mereka izin tinggalnya sudah habis, akan kembali ke Lebanon itu susah. Pendengar, inilah pertimbangan Ilham Akbar, mahasiswa asal Aceh yang sedang menyelesaikan studi pasca sarjana jurusan ilmu fikih Mukharan di Beirut Islamic University di Beirut, Lebanon. Ilham yang sudah berada di Beirut sejak tahun 2016 juga merupakan Dewan Konsultan Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI di Beirut yang tahu persis kesulitan mereka. Jadi kita di Lebanon ini diberikan semacam izin tinggal gitu, namanya iqamah, izin tinggal sementara. Jadi setiap tahun itu diperbaharui. Misalkan kita sudah keluar Lebanon, itu dikasih waktu 6 bulan maksimal kita berada di luar Lebanon. Jadi kalau maksimal kita lebih dari 6 bulan, itu bisa hangus, nggak bisa kembali ke Lebanon lagi. Dan untuk masuk ke Lebanon tanpa izin tinggal ini harus mengapply visa. Dan untuk mengapply visa ke Lebanon ini sangat sulit, Bu, terutama untuk mahasiswa. Hal ini membuat Ilham Akbar bersama 147 WNI yang 40-an diantaranya berstatus mahasiswa memutuskan bertahan tinggal di Beirut meskipun ketegangan di antara para pejuang Hizbullah dan militer Israel kian memuncak. Terlebih setelah ledakan serentak ribuan penyeranta atau pager pada hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 12 orang termasuk 2 anak-anak dan melukai sekitar 2.800 orang lainnya. Dan juga ledakan walkie-talkie pada hari Rabu ini yang menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 450 orang lainnya. Kuasa usaha ad interim di Beirut, Yossi Aprizal, mengatakan pada VOA, insiden dalam 2 hari terakhir ini membuat warga Beirut marah. Insiden dalam 2 hari ini tentu menyebabkan kemarahan di banyak kalangan di Lebanon. Karena yang menjadi korban tentu tidak cuma pejuang-pejuang Hizbullah, tapi juga banyak warga sipil, akan termasuk anak-anak yang menjadi korban. Situasi keamanan di Lebanon sebelum Agustus lalu, Pak Paryosi, sebenarnya mulai membaik. Memang sesekali terjadi serangan di bagian perbatasan selatan, tapi di kota Beirut dan sekitarnya kondisi cukup aman. Ketegangan baru kembali memuncak saat Israel melancarkan serangan ke pinggiran ibu kota Beirut pada 30 Juli lalu yang menewaskan Panglima Tinggi Hizbullah Fuad Syukur yang diidentifikasi Israel sebagai tangan kanan pemimpin Hizbullah Syahid Hassan Nasrallah. Serangan itu memicu pembalasan dari Hizbullah. Seiring terus berlanjutnya aksi saling serang antara kelompok militan Hizbullah dan militer Israel, pada tanggal 4 Agustus, pemerintah Indonesia menetapkan status siaga 1 di Lebanon dan menyarankan seluruh WNI untuk meninggalkan negara itu. Kewajiban kita tentu kan memberikan perlindungan warga, apalagi di negara yang seperti ini. Kita juga tidak bisa memaksa orang untuk evakuasi. Kita berikan opsi kepada mereka apakah bersedia evakuasi atau tidak. Dan sudah banyak yang memberikan, kita boleh bilang, surat pertanggungjawaban mutlak tidak bersedia dievakuasi. Sehingga keselamatan pun menjadi tanggung jawab pribadi. Hingga laporan ini disampaikan, selain 147 WNI yang bertahan, juga masih ada 13 staf KBRI di luar duta besar dan 3 perangkat yang terus bertugas di kota Babda, Beirut. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke Amerika Serikat. Pendengar, undang-undang yang berlaku terkait kebebasan berpendapat di internet sedang menjadi pembahasan di seluruh spektrum politik Amerika. Bagaimana kandidat Capres Kamala Harris dan Donald Trump melihat isu ini? Kalau ada satu hal yang disepakati kedua partai politik AS, isunya adalah perlunya perusahaan media sosial mengubah cara mereka beroperasi. Siapapun yang nanti memenangkan Gedung Putih akan memperjuangkan hal itu. If we don't have free speech, then we just don't have a free country.
Kalau kita tidak memiliki kebebasan berbicara, maka kita tidak punya negara yang bebas lagi. Di situs kampanyenya, Trump mengatakan hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh amandemen pertama Konstitusi AS sedang diganggu oleh beberapa perusahaan media sosial. Setelah serangan 6 Januari 2021 terhadap gedung Capitol, Trump dilarang melakukan unggahan di beberapa laman. Pasal 230 adalah bagian dari Undang-Undang Kesopanan Berkomunikasi tahun 1996 dan merupakan fondasi dalam pembentukan internet seperti yang kita kenal sekarang. Hal itu diungkapkan oleh Brandy Nonecki, Direktur Laboratorium Kebijakan Teknologi di University of California at Berkeley. It actually empowers platforms to be able to moderate and remove content without a risk of liability. Pasal itu sebenarnya memberdayakan platform agar mampu menengahi dan menghapus konten tanpa resiko terkena tuntutan. Kini kita sering mendengar amandemen pertama terganggu di platform-platform ini. Tetapi amandemen pertama sebenarnya hanya berlaku dalam hal pemberangusan kebebasan berbicara yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha-usaha sebelumnya untuk merevisi pasal 230 sudah gagal. Sementara itu, para politisi Partai Demokrat acap kali menuduh perusahaan media sosial membiarkan ungkapan kebencian di platform mereka. Pada 2022, Wapres Kamala Harris meluncurkan sebuah gugus tugas di Gedung Putih untuk menanggapi masalah ini. Hate has become so common on the internet that as a society it's kind of becoming normalized. Kebencian menjadi sedemikian umumnya di internet, sehingga masyarakat menganggapnya normal. Dan untuk pengguna, ada yang mengatakan itu tidak bisa dihindari. Untuk sementara, hak perusahaan media sosial mengendalikan konten di situs mereka masih berlaku.